Industri petrokimia adalah salah satu pilar peradaban modern yang dimana menghasilkan berbagai jenis produk, diantaranya yaitu plastik, pupuk, bahkan hingga tekstil. Namun, di balik itu semua terdapat salah satu tantangan bagi lingkungan. Nah, pada video ini maka akan kita bahas terkait dengan bagaimana pengolahan limbah cair di industri petrokimia dan bagaimana dampak serta inovasi dan rekomendasi yang lebih baik untuk masa depan. Limbah hasil sisa produksi akan dialirkan menuju unit instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Prosesnya yaitu dimulai dari pretreatment. Yuk kita simak. Unit screening dan green chamber berfungsi untuk menyisihkan material padat berukuran besar seperti plastik, pasir maupun batu-batuan yang dapat merusak peralatan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengolahan awal. Di bak sedimentasi, padatan yang tersuspensi dalam limbah akan diendapkan menggunakan gaya gravitasi yang nantinya akan menghasilkan lumpur primer. Tahap inti dari pengolahan biologis adalah aerasi. Di sini mikroorganisme dalam limbah akan diinjeksikan menggunakan oksigen untuk menguraikan senyawa kimia kompleks seperti fenol dan juga hidrogen yang merupakan makanan mereka. Setelah itu masuk ke pengendapan sekunder untuk memisahkan lumpur aktif. Lumpur ini kemudian sebagian besar akan dikembalikan ke bak aerasi dan sebagian lagi akan dibuang. Tahap filtrasi dan disinfeksi menggunakan sinar UV atau klorin menjadi langkah utama untuk dapat membuat kualitas efluen atau limbah yang berkualitas. Mengoperasikan IPAL bukanlah hal sederhana. Berbagai tantangan harus dihadapi setiap hari. Biaya personel sangat tinggi menjadi kendala utama. Untuk teknologi listrik untuk aerasi dan pompa bisa mencapai 50 hingga 60% dari total biaya operasi.
kualitas limbah lingkungan yang fluktuatif. Komposisi dan konsentrasi limbah dapat berubah-ubah tergantung jenis produk yang sedang diproduksi, mengharuskan penyesuaian terus-menerus pada proses pengolahan. Perawatan mesin dan pengolahan limbah B3 juga kritis. Peralatan seperti pompa dan blower harus dijaga ketat. Limbah hasil pengolahan sendiri dikategorikan sebagai limbah B3 dan memerlukan pengolahan khusus yang berbiaya tinggi. Jika tidak diolah dengan baik, limbah petrokimia dapat merusak ekosistem. Tingginya CO2 dan BOD dapat merusak ekosistem terlarang, mematikan kehidupan akuatik. Senyawa beracun dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan baku yang kuat melalui PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelesaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi ini adalah harga mati. Pemantauan oleh lab internal dan eksternal untuk memastikan effluent yang dibuang dalam luar lingkungan aman bagi lingkungan hidup. Inovasi teknologi menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan. Bioreaktor membran atau MBR adalah salah satu teknologi yang menggabungkan proses biologis dengan membran filtrasi, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas effluent yang sangat tinggi serta cocok di area terbatas. Elektrokoagulasi meningkatkan listrik untuk menggumpalkan kontaminan. Metode ini efektif untuk menyisihkan logam berat dan zat bahan dengan konsumsi kimia dan produksi lumpur yang lebih rendah. Perbedaan mendasar terletak pada kompleksitas polutan. IPA Petrokimia dirancang untuk menangani senyawa yang tidak ditemui di limbah rumah tangga, sehingga membutuhkan teknologi dan biaya yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan hasil analisis kami, berikut 3 rekomendasi strategis untuk peningkatan efisiensi IPA. Pertama, integrasi teknologi pemantauan secara real time, pemasangan sensor dan parameter kunci seperti pH, COD, dan SS memungkinkan kontrol proses yang lebih efektif dan juga mencegah pelanggaran baku mutu sejak dini. Pemanfaatan yang kedua yaitu pemanfaatan limbah atau sludge. Lumpur B3 dapat diolah atau dikembangkan dengan menggunakan teknologi pirolisis menjadi bahan bakar alternatif dan juga menjadi bahan material konstruksi yang aman. Hal ini menunjukkan sirkular ekonomi. Yang ketiga yaitu optimalisasi konsumsi energi dengan melakukan audit energi dan juga mempertimbangkan penggunaan panel surya sebagai sumber listrik utama untuk IPAL, kemudian terutama untuk aerasi dan akan menekan biaya operasional jangka panjang. Kesimpulannya adalah pengolahan limbah cair bagi industri menjadi salah satu tanggung jawab yang penting bagi sebuah industri, karena dengan kepatuhan regulasi serta inovasi dan teknologi yang ada menyebabkan industri dapat mengolah limbahnya secara baik.